Sapa Indonesia Pagi. Saudara, meski timnas belum punya pelatih baru setelah Patrick Kluivert dipecat, PSSI masih mempertahankan 3 dari warisan proyek Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Ketiganya yaitu Alexander Zuyers, Jordi Cruijff, dan Simon Tahamata. Zuyers merupakan Direktur Teknik PSSI. Jordi Cruijff menjabat sebagai penasihat teknis timnas Indonesia, sementara Simon Tahamata masih menjadi kepala pemandu bakat PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut ketiga nama yang bertahan merupakan sosok penting dalam struktur teknis timnas untuk masa depan. Bukan pelatih legendaris asal Belanda Louis van Gaal. Bukan pula legenda Belanda lainnya, Frank de Boer. Apalagi kembali dibesut oleh Sintayong. Seperti banyak isu beredar terkait siapa pelatih timnas Indonesia. PSSI bersikukuh tidak mau tergesa-gesa dalam menunjuk pelatih timnas Indonesia usai memecat Patrick Kluivert. Meski dihadapkan pada agenda FIFA Matchday November mendatang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang yang terpenting adalah melaksanakan blueprint yang sudah direncanakan, lolos Piala Dunia 2034. Merespon soal target mencapai ranking 100 dunia, Erick bilang itu menjadi bagian yang harus dipersiapkan di tahun 2026. Blueprint PSSI itu tidak berubah. Kita maunya 2034 karena kenapa? Ada pembinaan dan juga ada pemain-pemain terbaik yang di luar negeri kita akan coba konsolidasikan. Kita nggak terburu-buru menunjuk kepelatihan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita prioritaskan buat FIFA Matchday ini, ya kita ada ranking 100 target. Nanti kita bedah, Maret tahun depan kita mesti apa, Juni mesti apa, September mesti apa, Oktober, November kalau tidak salah tahun depan itu FIFA Matchday-nya nempel. Jadi lebih lama, mungkin bisa 15-20 hari kalau tidak salah. Nah kita mesti bikin planning untuk tadi bagaimana kita menuju 100. Bisa nggak dengan pertandingan-pertandingan besar itu? Mencari pelatih baru dengan torehan prestasi yang sudah dicapai STY dan Kluivert menjadi tantangan tersendiri bagi PSSI. Standar tinggi kualitas pelatih di tengah materi pemain yang mumpuni menjadi harga mati. Direktur Teknik PSSI Alexander Zuyers bilang, dalam jangka pendek, karena ada persiapan Piala AFF 2026, maka calon pelatih timnas harus memiliki rekam jejak yang bagus, serta komunikasi yang baik, mampu terhubung dengan komunitas, fans, dan karakter timnas Indonesia. But also at the short term, we have the AFC Cup, so it need to be also a coach who has a proven track record to perform well on the short term, but also a head coach who can connect with the community, who can connect with the fans, with the identity what we are standing for. So there are some basic pillars where we are working on, but we are still in depth about the KPIs exactly. Sementara analis sepak bola Wesley Hutagalung mengingatkan PSSI untuk menegaskan kembali konsep sepak bola Indonesia. Kata Wesley, yang saat ini dibutuhkan adalah konsep mengenal filosofi sepak bola Indonesia dengan sistem yang berkelanjutan. Yang kita butuhkan adalah konsep mengenal sepak bola kita, dan itu diturunkan dari direktur teknik mengenal sepak bola kita, karakter seperti apa. Nah, kalau pemain timnas kita memang banyaknya dari Onopasana, dari diaspora, apakah itu menjadi kerangka untuk program jangka panjang? Mari dibahas. Apakah itu program jangka pendek yang kemudian untuk menarik perhatian supaya sepak bola kita bergulir, supaya sepak bola kita berkembang, karena ini jangka pendek ya. Jangan sampai program diaspora ini jangka pendek yang menjadi jangka panjang. Sepak bola bagi Indonesia bukan hanya cabang olahraga semata. Lebih dari itu, sepak bola sudah menjadi bagian dari semangat, cinta, dan persatuan. PSSI sebagai induk sepak bola tanah air diharapkan mampu membawa timnas Indonesia terbang tinggi di kancah dunia. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, PSSI tidak mau terburu-buru menunjuk pelatih timnas Indonesia. Apa untung dan ruginya di tengah harapan tinggi rakyat Indonesia akan prestasi tim Garuda di kancah regional dan internasional? Lalu yang kedua, apa dampaknya terhadap mental pemain timnas terutama pemain diaspora? Dan yang terakhir, apakah dengan target roadmap lolos Piala Dunia 2034, PSSI akan memilih pelatih bertaraf internasional untuk jangka panjang?
Kita akan bahas dan ulas lebih dalam bersama penasihat klub Semen Padang. Di sini sudah bersama dengan Bang Andre Rosiade dan analis sepak bola Bang Wesley Hutagalung. Selamat pagi Bang Andre, Bung Wesley. Sehat-sehat terus ya ini ya. Selamat pagi Edwin. Terima kasih Pagi, sebelumnya Bang sudah Wesley. mau gabung di Sapa Indonesia Pagi. Nanti malam kita ketemu di lapangan Bang Wesley. Mantap, ini habis ketemu nih ya. Berarti kalau bisa belum, sih belum ya, ketemu. belum Ntar belum malam ketemu. mau ketemu. Oke, siap. Belum ketemu ntar malam. Ini baru Oke, sampai Bang Ternate Andre. ini baru. Bang Andre, kita langsung Ya. bahas Bang. Timnas belum punya Ya. pelatih. Dengan alasan PSSI ingin fokus jangka panjang. Ini lebih banyak dampak positif atau negatif ya sebenarnya Bang? Ya, sekali lagi ini tekanan kepada PSSI kan begitu luar biasa ya. Masyarakat begitu kecewa terhadap kinerja PSSI dan pelatih Tarkam pilihannya Patrick Kluivert dan kawan-kawan ya, yang menyebabkan kegagalan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk itu tentu sebenarnya yang perlu dilakukan PSSI segera menggelar rapat evaluasi terhadap kegagalan kita di timnas. Saya belum mengerti ya kapan sampai sekarang PSSI Exco 15 Exco mengundang BTN dan juga manajer timnas untuk melaporkan secara resmi. Nah, ini kan sampai sekarang kan belum ada itu rapat itu. Nah, karena ini kan perlu dievaluasi. Apa penyebabnya? Kenapa waktu di round 3 sebelum Sintayong diganti, kita itu hanya ketinggalan 1 poin dengan Australia. Kemungkinan kita lolos langsung di round 3 itu bisa. Tapi federasi mengambil keputusan dengan mengangkat Patrick Kluivert, ya, yang menyebabkan akhirnya berujung kegagalan kita. Nah, ini kan perlu dievaluasi. Bagaimana membandingkan kinerja dan kapasitasnya Sintayong dan kawan-kawan dengan Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Bagaimana ke depannya? Ini kan perlu evaluasi. Nah, evaluasi ini kita belum pernah dengar dilakukan PSSI atau tidak, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau saya putusan PSSI untuk menunda ini ya kan bagian dari mengulur waktu untuk meredakan tekanan supporter, di mana mungkin 80% supporter Indonesia menginginkan Coach Shin untuk kembali memimpin timnas kita. Nah, di satu sisi lain Pak Erik sebagai ketua umum kan menolak. Bagian orang yang menolak Coach Shin untuk kembali ke timnas kita buka-bukaan saja. Memang Pak Erik menolak Coach Shin. Saya nggak tahu Pak Erik mungkin masih mau Belanda lagi atau tidak. Itu terserah Pak Erik, itu kan haknya. Tapi tentu sekali lagi berdasarkan pasal 43 ayat 1 huruf L Statuta PSSI, ya keputusan itu diambil oleh Exco berdasarkan mendengarkan usulan, masukan oleh komite teknis maupun direktur teknis. Tapi itu usulan ya. Jadi usulan direktur teknis itu bisa dipakai, bisa tidak oleh Exco. Itu harus dipahami. Jadi usulan Alexander Swiss itu bukan segala-galanya. Karena dia sifatnya rekomendasi atau usulan. Sedangkan pengambilan keputusan itu ada di tangan Exco, bukan di tangan direktur teknis. Tapi kalau kita mendengar pernyataan Alexander Swiss sebagai direktur teknik, bahwa pelatih yang dipilih punya rekam jejak, lalu CV-nya bagus, lalu bisa dekat dengan fans, ya pasti tentu pelatih yang harus dipilih nanti harus bisa berdomisili lebih lama di Indonesia. Jangan seperti Patrick Kluivert, seperti pelatih Tarkam, datang di saat mau pertandingan, serta pertandingan pulang. Jadi tidak, akhirnya apa yang terjadi, dia tidak paham sepak bola Indonesia dan kemauan supporter Indonesia. Oke. Dan bahkan untuk berkomunikasi dengan supporter pun nggak mau dengan mendatangi di pinggir lapangan. Beda dengan Sintayong, kalah atau menang pun Coach Shin mau mendatangi supporter. Inilah bagian dari keterikatan antara pelatih dengan fans. Gitu. Oke, Bang Andre. Jadi Itu yang harus dievaluasi Bang Andre. Sekali lagi ya pelatih itu kewenangan federasi. Tapi pertanyaannya apakah yang pasti Pak Erik kan tidak mau Sintayong. Itu kan bukan sudah rahasia umum lagi. Dengan kita mendengarkan cerita move on dan pernyataan beliau, pasti beliau nggak mau Sintayong. Oke, Bang Andre. Pertanyaannya publik, sebentar. Pertanyaannya publik kan ingin Sintayong. Bagaimana caranya? Tentu ya
tentu sekali lagi kembali kepada supporter. Oke, baik Bang Andre, kita tahan dulu. Apakah Itu supporter untuk akan terus menyuarakan Sintayong atau tidak? Itu terserah supporter. siap Bang Andre, kita tahan dulu karena nanti kita akan bicarakan soal itu. Potensi-potensi apa saja yang harus dimiliki oleh pelatih berikutnya. Nah, pertanyaan yang sama untuk Bang Wesley. Bang Wesley, ini terkait dengan alasan ingin fokus jangka panjang. Lebih banyak positif atau negatif ya sebenarnya? Kita kembali ya Mas Edwin, kembali tujuan federasi dalam waktu dekat apa? Kan dalam setiap planning akan ada, kita bisa mengatur target-target kerja ya. Kita bisa melihat target ini apa, bulan depan apa. Oke, federasi sudah memutuskan FIFA Matchday di November bukan untuk tim nasional senior. Oke, diberikan kepada tim U23. Oke, kita hargai itu bahwa itu persiapan menuju SEA Games. Tapi kembali kepada keputusan. Saya yakin federasi dalam hal ini Pak Erik sebagai ketum tidak lagi terburu-buru karena belajar dari kasus pengalaman. Penunjukan Pelatih Clever saya tidak yakin melewati rapat ESCO ketika pergantian Sintayong. Dan pertanyaan saya Mas Edwin, siapa sih di ESCO itu yang bisa bicara unsur teknis? Kita bicara teknis sepak bola. Ada tidak unsur teknis di ESCO? Ada tidak jajaran federasi itu dari ketum, ada nggak unsur teknis? Sehingga kemudian bisa memberikan saran masukan. Kita butuh sepak bola seperti ini untuk Indonesia. Kita butuh membangun filosofi seperti ini. Kita punya anak-anak bangsa bermain seperti ini. Sehingga kita punya pelatih yang ini. Saya sepakat. Besok pelatih jangan lagi hanya datang dan pergi menjelang pertandingan. Kenalilah anak-anak bangsa ini. Main bola seperti apa sih? Kenalilah sepak bola Indonesia itu kekuatannya di mana. Sehingga kemudian bersama direktur teknik, bersama penasihat teknik bisa merancang sebuah program jangka panjang dan pelatih mana yang cocok. Tapi kembali tadi kita harus ingat, saya berkali-kali katakan, Januari 2025 federasi kita PSSI bekerjasama dengan KNPB. Ada beberapa poin-poin termasuk salah satunya adalah pengembangan sumber daya manusia, pengembangan pelatih termasuk pertukaran. Apakah ini menjadi penjara kita untuk terus kemudian mengarahkan pelatih nasional kita kepada KNPB. Ini yang perlu didalami dan itu harus dibahas bersama ESCO dan DPEC. Nah, pertanyaan saya gitu, unsur teknis itu di ESCO berapa orang sih yang bisa memberikan masukan kepada ketum untuk mengambil keputusan kita butuh pelatih sepak bola yang seperti ini. Oke, Bang Andre tadi sudah sempat juga menyebutkan sama kayak Bang Wesley bahwa harus ada rapat besar-besaran untuk mengevaluasi terutama dari Exco seperti itu. Nah tadi Bang Andre juga sempat sebut penonton harus bisa engage dengan pelatihnya. Nah tapi kalau kita berbicara soal pelatih pemain, harus bisa engage. Pelatih harus bisa engage sama penonton. Nah, kalau bukan sekarang kita berbicara soal pelatih. pemain, Bang, apa dampaknya terhadap mental pemain timnas terutama pemain diaspora? Kalau pemain tentu dia akan mengikuti siapapun pelatih yang dipilih oleh federasi. Begitulah hukum alam. Ya, aturan dalam dunia sepak bola ya pemain harus mengikuti pelatih. Makanya pilihlah pelatih yang punya rekam jejak, pilihlah pelatih yang profesional, pilihlah pelatih yang punya nama besar dan juga punya kemampuan untuk memimpin tim. Ya kalau bisa ya kita pilih pelatih yang pernah membawa timnas negara lain berkompetisi di Piala Dunia atau meloloskan ke Piala Dunia. Sehingga jelas bahwa pelatih ini punya rekam jejak yang luar biasa atau membawa klubnya menjadi juara yang dia pelatih gitu loh. Nah ini kan penting juga, jangan sampai pelatih gagal di negara lain karena hanya punya nama besar, mau datang wawancara pas Natal kita pilih, ya inilah kejebaknya. Jadilah kita gagal total di timnas di Piala Dunia tahun 2026 ini, karena pelatih yang kita pilih orang gagal di Kurakau, kita masih pakai ini orang. Dan datangnya pas saat pertandingan udah saya kritik, tetap nggak dilakukan perbaikan. Padahal saya udah ingatkan, ini kayak pelatih Tarkam, datang di saat mau tanding, lalu setelah tanding langsung pulang, saya kritik. Bahkan saya diminta, tolong jangan ganggu persiapan tim. Ya saya diam, berbulan-bulan saya diam, nggak komentar soal timnas. Tapi saya ingatkan, saya akan komentar setelah round 4. Ya setelah gagal ya tentu kita berkomentar. Komentar kita itu dalam rangka evaluasi, dalam rangka perbaikan. Dan PSSI juga harus mau membuka diri untuk perbaikan dan evaluasi. Bukan nanti orang mengkritik, mengevaluasi, berikan masukan, dibikinlah narasi memecah belah, gitu loh, mengadu domba.
Padahal yang bertanggung jawab federasi. Keputusan federasi memilih Patrick Kluivert itu jelas salah. Dan itu harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik pendukung sepak bola Indonesia. Ratusan juta orang kecewa. Nah, kita punya kesempatan 180 menit menuju Piala Dunia. Sekarang sia-sia. Karena apa? Karena kesalahan federasi memilih Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas kita. Mimpi kita dikubur. Nah, gitu loh. Nah, ini harus dilakukan evaluasi. Ego, ya, itu harus dihilangkan. Timnas ini milik bersama, milik jutaan rakyat Indonesia, bukan milik pribadi. Gitu loh. Oke. Kalau milik pemilik klub, boleh. Saya yang nentuin pelatih. Ini kan juga harus didengar dong aspirasi. Gitu loh. Aspirasi supporter apa? Kan gampang. Oh, supporter misalnya pengen coach Sintayong. Oke. Ada syarat dan ketentuan untuk kita jadikan Sintayong apa? Target kan Sintayong harus juara Piala AFF 2026, harus bisa masuk 4 besar Piala Asia 2027. Barulah nanti apakah dia diperpanjang untuk kualifikasi Piala Dunia atau tidak, kan bisa. KPI-nya jelas target-targetnya terukur gitu loh. Berarti sebenarnya Kan harus bisa, lebih dengar sebentar, ke Win. penonton Bang Andre ya? Betul. Iya dong, kalau kan aspirasi masyarakat kecewa, supporter kecewa, ya, karena kesalahan dalam memilih. Apa sih kita menghilangkan ego kita untuk menerima masukan masyarakat? Nah, bagaimana mengontrol masukan masyarakat itu supaya capaian target tercapai? Ya udah, ada KPI jelas di kontrak tuh dibunyikan. Kalau Anda nggak lolos Piala Juara AFF 2026, Anda dipecat. Atau kalau lolos, tapi kalau nggak masuk 4 besar, Anda saya pecat, nggak bisa memimpin kualifikasi untuk Piala Dunia 2030. Kan bisa. Ini soal ego saja. Ya, gitu loh. Kalau masalah komunikasi, saya rasa kalau bermasalah dengan 1-2 pemain kan komunikasi itu kan bisa biasa-biasa, itu dinamika dari ruang ganti gitu loh. Karena kan saya pernah bilang ada pemain yang memang menyampaikan setelah lawan Cina stay out atau saya out, dan itu di depan Pak Marji dan dokter timnas, Dok Alfian. Dan itu kan pernyataan saya nggak pernah dibantah oleh Ya, Bang PSSI. Andre. Karena yang saya sampaikan fakta gitu loh. Dan ini penting, ini bukan ingin membuli pemain. Bukan, ini bagian mengevaluasi ke depan. Jangan ada pemain yang merasa lebih besar dari Garuda di dadaku gitu loh. Dan harusnya federasi menasehati pemain itu. Dari Mendekati pemain itu. Bukan memfasilitasi pemain itu untuk menggulingkan pelatih yang menjabat gitu loh. Ini persepsi yang salah dari federasi gitu loh. Bang Andre, dari sejumlah Itu PR Jordi tersebut, Amat saja, bentar. Jordi Oke. Amat yang pernah melawan Ronaldo dan Messi saja kelakuannya nggak begitu gitu. Bang Gitu Andre, loh. dari sejumlah PR Mengikut- dan juga evaluasi, kira-kira siapa yang pantas jadi kandidat pelatih kita? Ya, itu kewenangan di federasi. Kalau saya kan mengusulkan CLBK dengan coach. Bang Andre punya nama, Bang? Keputusan kan, ya saya mengusulkan CLBK dengan coach. Kenapa saya usulkan CLBK dengan coach? Ada beberapa alasan. Pertama, alasan teknis ya, tentu coach sudah paham kultur Indonesia, sudah paham sepak bola Indonesia, sudah tahu pemain Indonesia, bisa langsung bekerja menghadapi FIFA Matchday. Itu satu. Yang kedua, dari segi ekonomi. Kenapa saya bilang ekonomi ini penting? Karena sejak Pak Erik jadi Menpora, otomatis dukungan APBN kepada PSSI terputus. Karena apa? Karena tidak mungkin APBN itu dari Menpora Erick Thohir diterima oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Jadi kalau tahun 2025 kita masih bisa menikmati kucuran APBN, 2026 nanti tidak bisa karena Menporanya adalah Ketua Umum PSSI. Untuk itu kita harus melakukan efisiensi. Nah, caranya gampang. Kita ini kan masih bayar kompensasi sama Coach Sintayong. Nah, kenapa? Kalau kita pilih Coach Sintayong, pertama uang sign-in fee itu hilang. Ya, yang kedua, kompensasi ini kan bisa dikonversi sebagai pembayaran gaji coach. Nah, tinggal kita bikin yang namanya target-target yang jelas dan terukur, dibunyikan dalam kontrak. Kalau Sintayong gagal juara Piala AFF 2026 dipecat. Kalau lolos juara, tapi akan dievaluasi di 2027 Piala Asia. Kalau nggak lolos 4 besar berarti beliau dipecat, nggak bisa mimpin kualifikasi Indonesia Siap, di Bang Piala Andre. Dunia 2030. Itu kan lebih fair, Yes. lebih objektif. Jadi itu pola Daripada pikirnya ego, memang harus dipikirkan secara Iya. ujung ke ujung gitu ya. Bang Andre, tapi kita Iya, tahan dulu, kita ke bukan Bung Wesley. Bung ego. Wesley,
Asal Wesley- jangan bukan Sintayong gitu loh. Oke, Bung Gitu loh. Wesley, kalau dari pendapat Bung Wesley tadi mendengar Bang Andre juga di sini, sebenarnya siapa kira-kira yang sosok yang pantas jadi kandidat pelatih kita? Dan tadi mempengaruhi mental, juga mempengaruhi kinerja di lapangan, bermain di lapangan seperti apa, Bang Wesley? Ya, Mas Edin, kan kita kerja harusnya target. Tadi Bang Andre sudah katakan KPI-nya apa? Karena ukuran pelatih tim senior itu ukurannya adalah hasil, bukan pembinaan. Jadi kita harus punya target kerjasama kepada pelatih. Pelatih kita punya target ini, mau atau tidak dengan kompensasi. Tadi juga soal biaya. Kalau kita ngikutin maunya netizen, itu biaya pelatih-pelatih yang mereka sebut itu mahal sekali. Kalau misalkan Erik ten Hag disebut-sebut, ten Hag itu 16,6 miliar per bulan di sana di Inggris. Mark van Bommel disebut itu 12-an miliar per bulan, Mas Edwin. Kita punya uang itu apa enggak? Jadi disesuaikan target dengan kemampuan kita. Lalu soal Sintayong, sebenarnya apa sih persoalan federasi dengan Sintayong kan tidak pernah tahu kita. Itu kan keputusan yang disampaikan hanya soal komunikasi-komunikasi. Saya yakin 100% ada masalah lain yang kita tidak pernah diberitahu sehingga dikorbankanlah sebuah proses jangka panjang pembangunan sepak bola dengan melepas Sintayong. Nah, kemudian cocok-cocok logi lagi, pelatihnya seperti apa, kita punya filosofi seperti apa, apakah kerangka tim nasional kita ini total mutlak berdasarkan pemain diaspora, carilah pelatih yang bisa mengakomodir itu. Apakah kita punya kerangka untuk sepak bola nasional berdasarkan pemain yang seperti apa di Liga Indonesia, carilah pelatih yang seperti itu. Tapi sekali lagi tadi Bang Andre sudah menyebut ukurannya ini Mas Edin, mampu nggak kita punya uang nggak untuk membayar pelatih dengan nama besar, dengan pengalaman besar. Dan satu lagi Mas Edin, kita nggak bisa membangun sesuatu berdasarkan nama besar dan masa lalu, harus lewat sistem. Mau nggak pelatih kita itu ngikut sistem yang kita bangun? Jangan sampai dia bangun sistem sendiri, federasi bangun sistem sendiri. Sampai di ujung-ujung SSB di pelosok sana nggak tahu sistem mana yang mau dipakai. Sehingga anak-anak kita kehilangan mimpi untuk bermain membela tim nasional. Kenapa? Nggak nyambung sistemnya, nggak nyambung programnya. Ini yang perlu kita selaraskan. Direktur teknik dengan federasi, dengan ESCO, ayo berbicara, cari pelatih, cari bikin program dan berkesinambungan. Saya tidak mau menyebut nama, karena nggak tahu isi otaknya federasi apa. Orang ESCO, unsur teknisnya siapa, dan kemudian memberikan masukan apa kepada ketum. Jangan one man show ngambil keputusan. Libatkanlah ESCO, libatkanlah kita sudah meng-hire direktur teknis, penasihat teknis, kita melibatkan Om Simon sebagai pemandu bakat, ya itu harus menjadi keputusan bersama, bukan keputusan ketum. Siap Bang Wesley, tidak menyebut nama, tapi apakah dari Belanda lagi atau seperti apa Bang Wesley? Kita lihat lagi, apa isi perjanjian PSSI dan KNPB, karena saya melihat ada perjanjian soal kerjasama pelatih. Jangan-jangan kemarin itu Bang Andre, PSSI nanya KNPB, kasih saya pelatih dong, yang disodorin ya itu, karena itu yang mau. Jangan-jangan bukan dicari, tapi disodorkan oleh KNPB karena ada kerjasama. Itu yang kita nggak tahu. Oke. Bang, ini terkait dengan melanjutkan masih ke Bang Wesley dan juga Bang Andre. Bang Wesley boleh mulai duluan untuk FIFA Matchday di November mendatang. Itu dekat sekali. Dan ada rencana bahwa timnas U23 yang akan nantinya maju ke FIFA Matchday. Nah ini seperti apa sebenarnya nanti akan mempengaruhi pemain dan juga semacam persiapan timnas kita di FIFA Matchday nanti? Saya izin memakai aspek dari psikologi. Jadi saat ini yang dibutuhkan pemain tim nasional kita adalah meredam situasi kegagalan, kekecewaan yang luar biasa itu. Kalau tim nasional senior dipaksakan berlaga di November demi peringkat tanpa pelatih yang jelas, tanpa program persiapan, hasil buruk itu akan menjatuhkan kembali mental. Bagi saya adalah lebih baik bagi federasi memberikan kesempatan untuk kepada Coach Indra Safri mempersiapkan timnya di mengambil FIFA Matchday, tapi biarlah tim nasional senior kita mengobati kekecewaan kegagalan menuju Piala Dunia itu dengan untuk pertama kali mengejar gelar juara AFF dengan persiapan yang jauh lebih matang. Biarlah pemain senior kita mentalnya di cooling down dulu setelah kegagalan itu. Ya bayangkan Mas Edwin kalau gagal juga misalnya di pertandingan 2 kali ke matchday hasilnya buruk karena pelatihnya belum ada, persiapan yang nggak matang. Bukankah itu pukulan bertubi-tubi lagi? Dan mendatangkan pemain diaspora dari luar negeri untuk pertandingan uji coba, anggaplah dalam negeri, itu biaya nggak sedikit.
Nggak ada yang gratis itu, Mas Adin. Baik, Bang Andre, secara singkat, apakah ada deadline yang Bang Andre lihat kira-kira tepat untuk segera menentukan? Deadline-nya bagaimana Bang untuk PSSI? Ya kalau saya sih berharap kalau deadline sih nggak ada ya. Karena kalau PSSI kan sudah memutuskan memberikan kesempatan FIFA Matchday ini sebagai ajang uji coba timnya Coach Indra Safri untuk persiapan SEA Games ya. Kita akan tanding SEA Games bulan Desember di Thailand. Sebelum masuk ke deadline, saya ingin menyampaikan, saya berharap kita mendukung timnas yang dipimpin oleh Coach Indra itu dengan sepenuh hati. Jangan juga PSSI bilang mendukung, tapi di satu sisi ketua umum mengeluarkan pernyataan yang membuat Coach Indra jadi sorotan dengan menyatakan ada masalah antara komunikasi antara hubungan Coach dengan Coach Indra yang menyebabkan tentu akan ada tekanan kepada Coach Indra dalam mempersiapkan timnas. Itu harus berhati-hati juga pernyataan federasi. Di satu sisi menyatakan ingin mendukung Coach Indra, tapi di satu sisi menjadikan Coach Indra salah satu sasaran tembak terhadap dipecatnya Coach Shin di saat Coach Indra mempersiapkan timnas U22 kita di SEA Games 2025 di Thailand. Ini menurut saya pernyataan tidak bijak gitu loh. Jangan kita lagi jadi sasaran tembak, kita alihkan sasaran tembak kepada orang lain gitu loh. Ketua umum terus pasang badan gitu loh. Karena resiko memilih Patrick Kluivert ya pilihan ketua umum kan. Kan kalau saya dengar dari Esko, nggak ada Esko diajak untuk bicara memilih Patrick Kluivert ini gitu loh. Ya itu tanggung jawab ketua umum harus berani memikul tanggung jawab itu gitu loh. Bukan memberikan sasaran tembak kepada Coach Indra yang jelas Huza punya prestasi. Beliau memutus puasa emas SEA Games kita 32 tahun kemarin. Dan satu lagi, Coach Indra itu satu-satunya orang di Asia Tenggara yang punya sarjana Dirtek. Bahkan Alexander Zwirs yang dipilih Pak Erik itu jadi Dirtek, kita belum punya loh sarjana Dirtek itu. Beliau masih sekolah loh. Pak Alexander Zwirs itu dalam proses untuk dapat sarjana. Untuk harapannya Bang Andre? Harapan saya tentu pilihlah secara rasional dan objektif dan dengarkan aspirasi mayoritas supporter. Siap. Bukan karena ego, saya ketua umum, saya pimpinan, harus saya milih. Dengarkanlah suara supporter Indonesia. Siap. Nggak mungkin supporter menjorokkan dengan mengusulkan pelatih yang tidak mampu. Siap. Supporter milih Coach Shin karena mereka melihat rekam jejak Coach Sintayong. Harapan Siap, saya, Bang Andre. ego dan kepentingan pribadi dikubur dulu, dengarkanlah kepentingan mayoritas rakyat Indonesia. Oke, Bang Andre, Bang Wesley, Karena Bung Wesley, timnas terima kasih banyak milik atas Indonesia, waktunya. bukan Ya, milik pribadi. pastinya Ya, durasi yang terima pendek kasih. ini semoga bisa menjadi Sampai nanti pembangunan malam, Bang juga, Wesley. saran-saran yang membangun untuk PSSI. Terima kasih banyak Bang Andre Rosiade selaku penasihat klub Semen Padang, dan juga di sini sudah ada Bung Wesley Huta Galung selaku analis sepak bola. Terima kasih Abang Andre dan Bung Wesley. Sehat-sehat selalu.